Shalom, selamat siang. Saya atas nama Patricia Angelina Nomtanis dengan nomor standbook 21913790. Saya adalah mahasiswa STT Inti Makassar semester 2. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi-materi yang saya pelajari selama belajar mata kuliah metode penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama dosen pengampu Bapak Pendeta Dr. Bartolomeus Padatu, MTH MPA. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ada 3 pertanyaan yang menjadi dasar sebelum kita mempelajari cara atau metode penelitian dan penulisan disiplin ilmu teologi dan PAK, yaitu pertama, what? What yaitu apa yang akan kita teliti. Maksud dari what di sini adalah sesuatu berupa benda, orang, dan lain-lain. Yang kedua adalah why. Why yaitu alasan kita meneliti akan suatu hal. Yang ketiga, how. How yaitu bagaimana agar kita dapat menerapkan atau mengimplementasikan penelitian kita. Ketiga pertanyaan mendasar itu yang akan menghantar kita pada sebuah finding atau temuan. Setelah kita memahami akan ketiga pertanyaan mendasar tersebut, maka waktunya bagi kita untuk mengetahui ragam dari penelitian teologi. Berdasarkan pembelajaran saya di kelas, ada 5 ragam penelitian teologi. Di antaranya adalah yang pertama adalah penelitian biblika. Penelitian ini mencoba untuk menafsirkan Alkitab serta akhirnya menghasilkan sebuah temuan atau kesimpulan atau yang biasanya disebut dengan novelty. Yang kedua adalah penelitian sistematika. Penelitian jenis ini berorientasi pada doktrin atau ajaran upaya pensistematian dalam meneliti. Contohnya sola gratia, sola fide, atau sola scriptura. Yang ketiga adalah penelitian historika. Penelitian ini berorientasi pada sejarah atau cerita pada zaman dahulu. Yang keempat adalah penelitian pastoral atau terapan. Jenis penelitian ini berupa ilmu teologi yang mulai untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai pendekatan. Yang kelima adalah penelitian kontekstual. Penelitian ini sesuai dengan konteks yang ada. Itulah 5 jenis atau ragam penelitian teologi. Perlu diketahui bahwa dalam meneliti, sikap yang harus dimiliki oleh seorang peneliti adalah bersikap jujur, menyampaikan segala sesuatu berdasarkan fakta yang ada, tidak boleh menipu pada saat melakukan penelitian, dan selalu bersukacita. Sikap tersebut perlu dimiliki oleh seseorang agar ia selalu bersukacita pada saat melakukan penelitian. Selain itu, adapun karakteristik dari tulisan ilmiah, yaitu yang pertama, rasional atau masuk akal. Yang kedua adalah empiris base atau berdasarkan fakta. Yang ketiga adalah sistematis atau ditulis berurutan. Yang keempat adalah abstraktif atau kemampuan untuk mengangkat semua hal yang tidak diketahui oleh pembaca. Dalam melakukan suatu penelitian, ada hal yang penting yang tidak boleh ketinggalan, yaitu teori. Salah satu teori yang kami pelajari adalah analisis SWOT. Analisis SWOT atau SWOT, yaitu S adalah strength atau kekuatan, W weak atau kelemahan, dan O opportunity atau kesempatan, serta T threat atau ancaman dan bahaya. Teori ini membantu seorang ahli untuk dapat melihat apa saja yang menjadi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman atau bahaya yang dihadapi oleh seorang peneliti.
Hal yang perlu kita ketahui bersama bahwa masalah riset berbeda dengan masalah kita sehari-hari. Riset dilakukan ketika masalah kita sudah tidak dapat diselesaikan. Ada beberapa sifat dari penelitian teologi. Di antaranya, yang pertama, berdasarkan fakta. Untuk mendapatkan masalah, harus ada sebab akibat yang disebut research. Research artinya mencari terus-menerus, kemudian mengulangi lagi sampai pada titik yang disebut dengan teliti. Yang kedua adalah berdasarkan kecintaan untuk mengambil bagian dalam memecahkan masalah. Pada bagian ini, kita akan mengetahui suatu istilah yang biasa digunakan, yaitu gap. Gap adalah suatu pemisah antara deduksi dan induksi. Deduksi atau yang biasanya berisi dalil atau teori atau hukum lebih besar dari paradigma, sedangkan induksi yaitu berisi pengalaman-pengalaman, fakta, informasi, dan kejadian. Yang ketiga adalah berdasarkan penyelidikan komprehensif atau menyeluruh. Ketika penyelidikan ini lebih luas atau menyeluruh, maka hasil yang diperoleh pun akan lebih baik karena kita akan mengetahui banyak hal. Yang berikut perlu diketahui bersama bahwa ketika mencari suatu masalah harus yang bersifat easy to research. Hal ini dikarenakan hakikat dari sebuah penelitian adalah pengembangan. Yang berikut intinya bahwa apapun penelitiannya hanya akan berbicara tentang manusia, Allah, dan alam. Kita harus mengetahui bahwa ada perbedaan antara metode teologi dan metode yang lain. Perbedaannya terletak pada kalau metode teologi itu digunakan theos dan logos, sedangkan kalau pada metode-metode yang lain itu menggunakan logos tetapi tidak menggunakan theos. Yang keempat adalah berdasarkan cara tertentu. Yang ditekankan pada bagian ini adalah metode. Ada dua metode yang digunakan, yaitu metode kuantitatif atau berdasarkan angka dan metode kualitatif atau berdasarkan kata. Yang kelima adalah berdasarkan sikap kejujuran, kehati-hatian yang tinggi, serta sikap yang cermat. Yang keenam adalah perkembangan ilmu pengetahuan teologi. Yang ditekankan pada bagian ini bahwa sifat penelitian harus ada penambahan. Sebuah riset harus menghasilkan sebuah novelty atau temuan. Nah, itulah 6 sifat dari penelitian teologi yang harus diketahui oleh kita. Berikut ini kita akan membahas tentang paradigma penelitian dan penulisan teologi. Sebelum lebih jauh kita mempelajari akan hal tersebut, pertama yang harus kita ketahui adalah perbedaan paradigma dan teori. Paradigma adalah model atau pola. Paradigma lebih dari sekadar teori. Ini adalah kombinasi dari teori, postulat, metode penelitian, dan lain-lain. Sedangkan teori adalah prinsip umum yang dapat dipercaya secara ilmiah atau prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang suatu fenomena. Teori adalah prinsip umum yang dapat dipercaya secara ilmiah atau prinsip-prinsip yang menjelaskan fenomena. Berikut ini ada 3 pendekatan yang dipakai untuk meneliti, yaitu yang pertama pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data juga menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kualitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kuantitatif.
Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifiknya adalah sistematis, terencana, dan struktural dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitian. Yang ketiga adalah campuran. Nah, campuran ini adalah gabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif. Berikut adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dilakukan untuk menunjukkan keseluruhan masalah melalui serangkaian aktivitas yang dilakukan. Berikut ini saya akan menjelaskan ciri-ciri masalah yang sifatnya layak untuk diteliti, yaitu yang pertama, isu muktahir atau relevansi aktual, yaitu berupa kejadian yang bersifat baru. Biasanya masalah-masalah didapat dari koran, buku, artikel, jurnal, atau buku referensi. Yang kedua adalah tidak mudah dicarikan jawaban. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa masalah riset berbeda dengan masalah kita pada sehari-hari. Maka syarat kedua inilah yang membedakan antara masalah riset dan masalah kita sehari-hari. Yang ketiga adalah menimbulkan keresahan. Yang berikut adalah pertanyaan penelitian. Jika terdapat rumusan masalah, maka ada pun yang namanya pertanyaan penelitian. Pada rumusan masalah hanya ada dua hal penting, yaitu pertanyaan dan pernyataan. Dan yang ditekankan di sini adalah pertanyaan, di mana tujuan dari pertanyaan adalah mencari data untuk digunakan, kemudian mendeskripsikan atau menjelaskan masalah yang ada. Perbedaan antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian adalah yang pertama, kalau pada rumusan masalah itu berisi tentang apa masalahnya. Sedangkan yang kedua, pertanyaan penelitian berarti mencari tahu tentang masalah yang kita sudah pilih, kemudian kita tentukan. Perbedaan antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian adalah kalau pada rumusan masalah berisi tentang apa masalahnya, sedangkan pertanyaan penelitian berarti mencari tahu tentang masalah yang kita sudah pilih atau yang sudah kita tentukan. Kita masuk pada tujuan penelitian. Tujuan dari kita melakukan sebuah penelitian agar kita dapat memperoleh apa yang sudah dipertanyakan sebelumnya. Yang berikut adalah batasan masalah. Jika kita sudah memperoleh masalah-masalah penelitian, maka kita juga harus memperhatikan batasan masalah tersebut. Nah, batasan masalah terdiri dari 3, yaitu yang pertama, batasan tempat atau lokus penelitian. Yang kedua adalah batasan fokus, yaitu masalah yang diteliti atau konsep dan variabel. Yang ketiga adalah batasan waktu, yaitu periode atau rentang waktu penelitian. Inti dari segala metode yang sudah saya jelaskan adalah rajinlah membaca agar wawasan kita semakin luas dan dunia kita juga semakin berwarna. Yang terpenting adalah seorang teolog harus memiliki sikap rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan pada saat melakukan sebuah penelitian. Demikianlah video yang telah saya buatkan ini, dan terima kasih banyak buat